Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao, Dewa Air terdiam beberapa saat, lalu dia berkata dengan cemas, sudah lama sekali aku tidak melihat Mosa, selain itu, dia belum keluar bahkan setelah keributan besar, saya bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Yunxiao tersenyum kecut, dia menebak dalam hatinya bahwa Mosa kemungkinan besar sudah mati, tetapi melihat ekspresi khawatir gadis kecil itu, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang untuk membuatnya merasa tidak enak. Orang-orang di sekitarnya melihat ke pusat dengan ngeri, ketiga ahli itu semuanya adalah eksistensi terbaik di dunia ini, tetapi Kang Tian Dark North dan orang yang telah menghunus pedang bahkan tidak bisa menembus penghalang pertahanan Guang Yuan. Namun, wajah Guang Yuan juga pucat mematikan, jelas, ini telah memicu luka di tubuhnya, dan dia memuntahkan seteguk darah, dia berkata dengan tegas, surga ke-6 berlalu. Dia mengubah telapak tangannya menjadi pedang, menebas langit dengan satu tangan dan bumi dengan tangan lainnya, menebas kedua orang itu. Ledakan, ledakan. Dark North Kang Tian dan pria itu segera merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan mundur dengan ngeri. Dark North Kang Tian mundur 100 meter dalam sekejap, sementara pria itu terbang ke udara. Setelah serangan itu, Guang Yuan juga melompat dan langsung terbang ke platform Lotus, dia duduk bersila di atas Amitabha, matanya meledak dengan cahaya dingin saat dia menatap orang di langit. Baru pada saat itulah semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa pria yang berdiri di udara dengan pedang di tangannya sebenarnya adalah penguasa pulau kelima dari Pulau Xiankong, Zhao Wenzan. Tuan Pulau Kelima, Wu Fu, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut, dan otak mereka tidak bisa memproses apa yang terjadi. Terutama Cold Fighter dan 9 surga, mereka merasa lebih sulit untuk dipercaya. 9 surga meraung dalam kemarahan yang hebat, panggil Wenzan. Apa artinya ini? Zhao Wenzan mengabaikannya dan langsung menundukkan kepalanya, dia menatap Guang Yuan dengan dingin dan berkata, Tuan Pulau Pertama, apakah kamu sudah memikirkan ini? Mata Guang Yuan dingin, tapi dia masih menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa kamu menghilang dalam sekejap mata, dengan kekuatan Anda sebagai alkemis tingkat 9, bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan pria yang meniup cangkang keong, Anda tidak akan mati dalam pertempuran. Zhao Wenzan mengangguk, saya tidak menyangka Tuan Pulau Pertama bisa merasakannya, namun, ini malah membantu saya. Kamu telah menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Guang Yuan berkata dengan dingin. Zhao Wenzan tertawa dan berkata, Tuan Pulau Pertama, apakah Anda mengacu pada jejak yang baru saja saya sembunyikan ataukah saya? Guang Yuan mendengus dingin dan berkata, kamu bukan hanya alkemis tingkat 9, kekuatan pedangmu barusan tidak kalah dengan Dark North Kang Tian. Saya khawatir dia sudah setengah langkah ke level bintang 9. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Ekspresi Dark North Kang Tian juga sedikit berubah, kekuatan pedang Zhao Wenzan memang tidak kalah dengan jurus pamungkasnya. Yunxiao adalah satu-satunya yang tampak berpikir, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak berani memastikannya. Zhao Wenzan tertawa, Tuan Pulau Pertama memiliki mata yang bagus. Guang Yuan berkata dengan dingin, kamu telah bersembunyi di Pulau Xiankong selama bertahun-tahun tanpa meninggalkan jejak, saya benar-benar terkesan. Saya sangat ingin tahu tentang pikiran dan tujuan Anda. Zhao Wenzan terkekeh dan berkata, apakah Tuan Pulau Pertama menunda waktu? Namun, dengan cedera Anda, tidak ada gunanya menunda, bukan? Sangat berharga bagimu untuk bersembunyi selama beberapa dekade dan membiarkan luka lamamu kambuh. Kamu memang telah menyelidikiku, kata Guang Yuan dingin. Zhao Wenzan tersenyum pahit, Tuan Pulau Pertama, Anda terlalu serius, dengan karakter Anda yang mencurigakan, memang sangat sulit bagi saya untuk menyimpulkan sebab dan akibat dari beberapa hal. Ngomong-ngomong, muridku kemungkinan besar dimakan olehmu, kan? Guang Yuan mendengus dingin dan berkata, kamu sangat tidak berperasaan, kamu bahkan tidak sedih karena muridmu dimakan, tapi tidak masalah, aku akan mengirimmu untuk menemuinya. Zhao Wenzan menghela nafas, hidup dan mati ditentukan oleh takdir,
saya hanya bisa menyalahkan murid saya karena memiliki kehidupan yang buruk, sebagai tuannya, saya hanya bisa membantunya membalas dendam. Mereka berdua berbicara bolak-balik seolah-olah mereka sedang melakukan percakapan santai, tetapi isinya sangat sengit, dan wajah semua orang hitam saat mereka mendengarkan. Guang Yuan mencibir, manusia memang ras yang jahat dan licik, tujuan Anda adalah untuk mendengar apa yang saya dengar, bukan? Petik 2. Zhao Wenzan mengangguk, saya tidak sebelum saya datang ke Pulau Xiankong, tetapi setelah saya bertemu dengan penguasa pulau pertama, saya menjadi miliknya. Guang Yuan mengangguk dan berkata, mengerti, meskipun aku masih memiliki beberapa keraguan, aku telah memutuskan untuk mengulitimu terlebih dahulu sebelum menginterogasimu. Wajahnya mengungkapkan ekspresi ganas, dan auranya perlahan naik. Zhao Wenzan segera menjadi waspada, dia memegang pedang panjangnya secara horizontal di depannya dan mengarahkannya ke Guang Yuan. Garis-garis rune emas berputar-putar di sekitar pedang panjangnya, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk lautan pedang yang tak terbatas. Penatua Kang Tian, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuh Tuan Pulau Pertama? Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Zhao Wenzan berkata dengan suara serius, ingin menarik Beiming Kang Tian ke dalam pertempuran bersama sehingga mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Wajah Dark Lord Kang Tian menjadi dingin saat dia berteriak, bagus. Tapi, setelah aku membunuh Li Yunxiao, aku akan bergandengan tangan denganmu. Ekspresi Zhao Wenzan sedikit berubah, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Pada saat ini, semua perhatiannya tertuju pada penjagaan terhadap Guang Yuan, dan dia tidak punya waktu untuk terganggu. Dark Lord Kang Tian terbang ke udara, meninggalkan beberapa bayangan di udara, seperti rock, dia jatuh ke arah Yun Xiao dengan kekuatan yang luar biasa. Wajah Yun Xiao berkedip, sementara Kalabash King Kong dan buaya keduanya membuka mata mereka dan menatap dengan gugup. Dewa Air juga memanggil penjaga lapis baja emas dan berdiri di depannya. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras datang dari tanah, cahaya keemasan bergegas dan menarik garis yang tak terhitung jumlahnya di udara, lingkaran kekuatan aneh berkumpul menjadi telapak tangan dan menamparkan ke arah Kang Tian utara gelap. Ledakan. Murid Dark Lord Kang Tian menyempit, dia sudah melihat siapa pendatang baru itu, dalam kemarahan yang luar biasa, dia meraung dan melemparkan pukulan. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, memaksa mereka berdua mundur beberapa langkah. Orang tua Beiming, pertempuran di antara kita belum berakhir. Pria itu tertawa. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka dan melihat sosok pria itu dalam cahaya, dia adalah penguasa pulau kedua dari Pulau Xiankong. Brengsek, Dark Lord Kang Tian terkejut dan marah. Minggir, dan aku akan melawanmu sepuasnya setelah aku membunuh Yun Xiao. Untuk membunuh Yun Xiao, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, semakin dia tidak bisa membunuhnya, semakin cemas dia. Tamu itu mengibaskan jari telunjuknya dan terkekeh, jika kamu ingin membunuh Li Yun Xiao, kamu harus melewatiku dulu. Kamu pengecut, sialan. Dark Lord Kang Tian sangat marah dan berkata dengan marah, dasar bodoh. Pembuluh darah di kepalanya menonjol saat dia meraung dan menyerang para tamu. Ledakan. Keduanya bertarung lagi di udara, Dark Lord Kang Tian menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap erakan, berharap untuk menang secepat mungkin sehingga dia bisa membunuh Yun Xiao, namun, dia baru saja bertukar beberapa gerakan dengan Guang Yuan, jadi kekuatan asalnya telah sangat habis, sementara para pejabat dan tamu telah beristirahat untuk waktu yang lama. Dalam situasi ini, satu-satunya keuntungan mereka menghilang, dan mereka berdua bertarung imbang. Yun Xiao menghela nafas lega, dia aman untuk saat ini, tetapi hanya dengan memulihkan kekuatannya sesegera mungkin dia bisa benar-benar aman. Untungnya, dia telah menukar banyak harta surgawi di pasar sebelumnya, jadi dia hanya mengunyah dan menelannya seperti sedang makan makanan ringan. Ini membuat Dewa Air menatapnya dengan aneh. Guang Yuan mengangkat kepalanya, menatap langit, dan berkata, tamu terhormat, mari kita bergabung dan bunuh Zhao Wenzan. Tamu itu bersenang-senang berkelahi dan tertawa, tidak masalah, tapi aku akan membunuh orang ini dulu. Sombong. Kemarahan Dark Lord Kang Tian membara, dan setiap gerakan yang dia lakukan dengan kekuatan penuhnya, mereka berdua bertarung sangat sengit, dan aliran kekuatan Yuan melesat keluar, tidak ada yang berani mendekat dalam jarak 1000 meter.
Ekspresi Guang Yuan segera menjadi gelap, kata-kata, tamu terhormat, hanyalah alasan, dengan kekuatannya, itu akan menjadi yang terbaik jika dia tidak bisa dikalahkan. Haha, Tuan Pulau Pertama, sepertinya saudara-saudara semua memiliki pikiran mereka sendiri. Zhao Wenzan tertawa, di bawah cahaya dingin pedang, senyumnya tampak sangat dingin. Zhao Wenzan, jangan terlalu sombong. Kami di sini untuk membunuhmu. 9 surga dan bulu dingin di kejauhan sama-sama sangat marah, mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas, masing-masing menampilkan keterampilan pamungkas yang mengejutkan di udara, menekan dari atas. Ekspresi Zhao Wenzan menjadi dingin dan dia mendengus, Tuan Pulau, kamu harus istirahat di samping. Dia menyulap mantra pedang, dan jimat pedang emas yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam pedang, dia berbalik dan menebas. Lautan pedang Qi muncul dalam sekejap, dan seluruh langit terbelah. Serangan pedang ini menyebabkan keributan yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh Kang Tian Dark North dan yang lainnya. Ledakan. 3 pasukan membombardir bersama, cahaya pedang benar-benar langsung memotong serangan 9 surga dan Cold Fighter, mengirim kedua orang itu terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua tercengang, tidak bisa menerima kenyataan di depan mereka. Dia selalu menjadi yang terlemah di antara 5 master pulau, tetapi dia bisa mengalahkan mereka semua dengan serangan pedang biasa. Terima kasih, Tuan Pulau. Suara Guang Yuan terdengar, dan Amitabha bersinar dengan cahaya keemasan, sosoknya menghilang, dan pada saat berikutnya, dia muncul tepat di belakang Zhao Wenzan. Kamu masih berani mengalihkan perhatianmu untuk menyerangku ketika aku siap untuk menyerang kapan saja, apakah Anda benar-benar bodoh atau sombong? Petik 2. Saat suara dingin Guang Yuan jatuh, cahaya keemasan menebas dari tangannya, langsung membelah ruang dan langsung memotong Zhao Wenzan menjadi 2. Tuan Pulau Pertama, jika saya tidak membuat persiapan yang cukup, apakah saya berani sombong? Zhao Wenzan itu, yang telah dipotong menjadi 2, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di udara, suara sedingin es datang dari belakang Guang Yuan, dan sebuah pedang menusuk. Cahaya pedang itu menyilaukan seperti matahari. Desir. Guang Yuan buru-buru berbalik, pedang itu telah menembus langsung ke dadanya, dan darah segar merembusnya. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, 9 surga bahkan meraung, Tuan Pulau Pertama. Hanya Yun Xiao dan Dewa Air yang tetap tenang, saling menatap dengan bingung. Sedikit senyum muncul di wajah tenang Guang Yuan, dan dia berkata dengan suara dingin, bahkan orang bijak pun bisa membuat kesalahan, Anda adalah alkemis tingkat 9, tidak bisakah saya memperhitungkan hal ini? Petik 2. Apa? Di bawah tatapan terkejut Zhao Wenzan dan kerumunan, Guang Yuan, yang telah ditusuk pedang, juga berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Tekanan mengerikan turun dari langit, dan sosok Guang Yuan muncul di atas kepala Zhao Wenzan, dia menyeringai mengerikan dan berkata, setelah bertahun-tahun bersembunyi, dia langsung berubah menjadi ketiadaan dalam satu kekalahan. Dia membanting telapak tangannya dengan sekuat tenaga, dan cahaya keemasan yang sama dengan platform Dharma Lotus yang megah melintas di tangannya. Mata Zhao Wenzan menunjukkan ekspresi ngeri, bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia terkena kekuatan telapak tangan dan terbanting ke tanah sambil berteriak. Ledakan. Sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah, dan debu terbang ke udara. Guang Yuan tertawa dingin dan menarik kekuatan telapak tangannya, baru saja, dia telah meminjam kekuatan Amitabha dan telah menderita beberapa serangan balik, selain itu, dia telah terluka oleh serangan bersama Zhao Wenzan dan Beiming Kang Tian, jadi tubuhnya sudah dalam kondisi buruk. Pasir Iblis. Dewa Air tiba-tiba berteriak ketakutan. Ekspresi Guang Yuan tiba-tiba berubah, dan dia menunduk dengan kaget, Zhao Wenzan, yang telah dia bunuh dengan pukulan telapak tangan, sebenarnya telah menjadi mayat Mosa. Mata Dewa Air dipenuhi air mata, dan wajahnya dipenuhi kesedihan, meskipun Mosa adalah pelayannya, dia sudah mengenalnya sejak lama dan telah lama memperlakukannya seperti keluarga. Tuan Pulau Pertama, kamu benar-benar membunuh Mosa, aku akan membunuhmu. Dewa Air berteriak sedih, dan sinar keemasan mulai muncul di tubuhnya. Tenang. Apakah kamu akan mati sekarang? Yun Xiao segera menghentikannya, matanya berkedip karena terkejut. Mayat Mosa jelas terbunuh sejak lama dan telah disempurnakan menjadi boneka,
Zhao Wenzan itu memang seseorang dengan kecerdasan yang mengejutkan, dia adalah ahli yang sangat merepotkan. Seluruh tubuh Guang Yuan menjadi dingin, dan rasa takut yang sangat besar turun. Tuan Pulau Pertama sangat kejam, aku telah bekerja untukmu selama bertahun-tahun dan menyempurnakan senjata tingkat mendalam yang tak terhitung jumlahnya, apakah kamu begitu kejam sehingga ingin membunuhku dengan satu telapak tangan? Petik 2. Suara dingin Zhao Wenzan terdengar, karena itu masalahnya, aku tidak perlu berbelas kasihan. Dentang, suara pedang terdengar, dan peraturan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menusuk Guang Yuan dari belakang. Rasa kematian menyebar dari hatinya, dalam keterkejutan besarnya, Guang Yuan meraung marah, jari yang menusuk langit. Dia mengepalkan dua jarinya, dan mereka memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas, bahkan ada ilusi samar bunga teratai di atasnya, cahaya keemasan tidak terbatas, dan menunjuk ke arah cahaya pedang. Ledakan, dimanapun gerakan jarinya mendarat, kilauan pedang langsung dilahap, itu seperti meriam yang menghantam nyamuk, semua kekuatan jatuh ke dalam kehampaan, dan bola energi emas muncul di udara di bawah kekuatan jarinya. Ah! Guang Yuan menjadi pucat karena ketakutan, dan butir-butir keringat dingin keluar di dahinya, teknik pedang di depannya sebenarnya tipuan. Ledakan, ruang di atas kepalanya tiba-tiba meledak, dan badai energi besar menyapu, di tengah badai ada pedang besar yang menebas dari langit. Di samping pedang raksasa, di bawah cahaya dingin, sosok Zhao Wenzan bisa dilihat, wajahnya dingin saat dia berkata, ratapan pedang hujan angin jahat Tun. Sosoknya dan pedang besar itu jatuh pada saat yang sama, seperti dewa yang turun ke dunia, begitu menakjubkan sehingga tidak mungkin untuk menyinggung perasaan. Guang Yuan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi dingin, di bawah ancaman hidup dan mati, semua potensinya dilepaskan, dan dia meraung, elemen campuran Qi. Jari yang telah ditunjukkan langsung ditarik, dan penghalang dipasang di depannya. Namun, sudah terlambat, lautan pedang Qi sudah menyerang, itu merobek penghalang dan bergegas ke tubuhnya. Bum bum bum, lingkungan bergetar terus-menerus, dan langit meledak satu persatu, Guang Yuan meraung tanpa henti, langsung berubah menjadi tubuh naga sejatinya dan meraung di langit, menyebabkan raungan keras. Apa, Tuan Pulau Pertama juga keturunan naga? Semua orang sangat terkejut, kekuatan-kekuatan naga itu tidak sedikit pun kalah dengan siang sebelumnya. Ekspresi semua orang berubah, dan keringat dingin menetes di pipi mereka. Ekspresi Zhao Wenzan dingin, itu kurang santai dan acuh tak acuh dari sebelumnya, tetapi lebih dingin dan bertekad. Dia membiarkan Guang Yuan membentuk tubuhnya, seperti naga yang terbang di awan, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari belenggu pedang raksasa itu dan hanya bisa menyaksikan bentuk pedang itu jatuh. Tangan Guang Yuan membentuk segel tangan, mulutnya terus-menerus memuntahkan bahasa yang tidak jelas dan sulit dipahami, yang tampaknya merupakan bahasa rahasia naga. Saat dia terus berbicara dalam bahasa naga, sinar cahaya pedang muncul di sekitar tubuhnya dan tumbuh lebih kuat, Amitabha di kejauhan bahkan lebih menyilaukan dengan cahaya keemasan dan bunga teratai yang mekar penuh. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi dan pegunungan bergetar, ribuan sinar cahaya meledak dari dasar Pulau Xiankong dan berkumpul menuju Guang Yuan. Pedang itu akhirnya jatuh, dan Guang Yuan meraung saat dia mengulurkan tangan dengan kedua tangan. Bum bum bum. Badai pedang yang tak terbatas meledak, membentuk energi menakutkan yang menyebar di udara, bahkan cahaya keemasan Amitabha tersapu. Pusaran besar tetap berada di udara untuk waktu yang lama, tidak dapat bubar, sosok Zhao Wenzan dan Guang Yuan sama-sama menghilang, dan tidak ada yang tahu bagaimana situasinya. Dengan ekspresi mengenang di wajahnya, Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, meratap pedang, hujan, angin, dan desir. Itu dia. Di seluruh langit, selain badai energi yang sangat besar, hanya Kang Tian Dark North dan para menteri yang tersisa, dan mereka berdua masih bertarung sampai mati. Dark North Kang Tian tidak memiliki apa-apa lagi di hatinya, dia bertekad untuk membunuh Yun Xiao dan membunuh dewa manapun yang menghalangi jalannya. Dewa air menyeka air matanya untuk waktu yang lama sebelum berkata, kamu tahu bahwa Zhao Wenzan. Dia juga pembunuh Mosa, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Yun Xiao tersenyum kecut dan berkata, bahwa Mosa telah membunuh banyak orang, bukan? Di dunia ini, yang kuat dihormati, mungkinkah hanya dia yang diizinkan untuk membunuh, dan yang lain tidak diizinkan untuk membunuhnya?
Logika macam apa ini? Ini Bian. Dewa air tercengang, dia merasa bahwa dia tidak bisa membantah dan tercengang. Ledakan. Tiba-tiba, di langit, platform lotus yang jauh berubah menjadi cahaya keemasan tanpa peringatan apapun dan langsung masuk ke pusaran air. Seketika, sinar cahaya keemasan melesat keluar dari pusaran, menyebarkan energi di langit, mata semua orang membelalak. Keduanya berdiri saling berhadapan di langit, Zhao Wenzhan memegang pedang di tangannya dan langsung menusuknya ke dada Guang Yuan, tangan Guang Yuan berubah menjadi cakar naga, dan dia meraih pedang panjang itu dengan erat, dia sudah basah kuyup dengan darah. Amitabha, di sisi lain, berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan terbang langsung ke ruang di antara alis Guang Yuan, membentuk jejak teratai emas. Kamu sangat konyol. Ekspresi Zhao Wenzhan sangat berubah dan dia berkata dengan kaget, kamu telah menaklukkan teratai. Hahaha, hahaha. Guang Yuan memuntahkan seteguk darah dan tertawa tanpa henti, dia berkata dengan kejam, itu semua berkat Anda bahwa saya dapat menyimpan Amitabha terlebih dahulu, Tuan Pulau Kelima, terima kasih. Wajahnya menjadi ganas saat 10 jarinya mengaduk pedang panjang, menyebabkan pedang itu mengeluarkan suara sedih. Amitabha telah diam di wilayah laut ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tahun-tahun ini, selain mencoba menemukan cara untuk memulihkan kekuatannya, Guang Yuan telah mempelajari metode penyempurnaan benda ini setiap hari. Setelah bertahun-tahun eksplorasi, dia akhirnya memperoleh metodologi Sen yang disebut visualisasi Rusi. Apa yang membuatnya sangat senang adalah bahwa itu set metodologi Sen ini tidak dapat digunakan sendiri, itu harus digunakan bersama dengan bahasa naga mereka untuk menampilkan kekuatannya. Tidak diketahui mengapa Dewa Laut telah menetapkan batasan seperti itu ketika dia pertama kali menyempurnakan item ini, tetapi ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi Guang Yuan, yang berarti bahwa hampir tidak mungkin senjata tingkat mendalam ini direnggut. Namun, Zhao Wenzhan tidak tahu situasinya, kalau tidak, masalah hari ini tidak akan terjadi. Namun, setelah beberapa dekade, Guang Yuan telah mencoba berkali-kali untuk menyempurnakan item ini, tetapi dia tidak pernah berhasil. Ada beberapa kali dia ingin mengumpulkannya dengan paksa, tetapi setiap kali dia setengah jalan, dia akan menderita serangan balik dari senjata tingkat yang mendalam dan hanya bisa mati tanpa cedera. Pada saat hidup dan mati barusan, dia tidak peduli tentang hal lain. Dia hanya mengambilnya dengan paksa, dia tidak berharap untuk berhasil dan menyelamatkan hidupnya. Zhao Wenzhan mendengus dingin, bahkan jika Anda mengambil Amitabha, apakah Anda masih bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam keadaan Anda saat ini? Petik 2. Ekspresi Guang Yuan ganas, dan dia berkata dengan dingin, untuk dapat merancang serangan yang begitu sempurna dan menakjubkan, dia benar-benar jenius, tapi bisakah kamu membunuhku, yang telah menyatu dengan platform Dharma Lotus yang megah? Saat ini, laut sudah kembali normal, saya hanya perlu beberapa tahun untuk melahap cukup makanan dan memulihkan kekuatan puncak saya, pada saat itu, aku pasti akan membunuhmu sampai ke ujung bumi. Tapi aku tidak punya banyak harapan bagimu untuk meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Zhao Wenzhan berkata dengan dingin. Dia menyerang dengan mantra pedang dengan tangan kirinya, dan pedang panjang itu meledak dengan suara yang menyilaukan, mengguncang cahaya keemasan di tangan Guang Yuan, menembus gendang telinga orang. Pedang itu bersinar dengan cahaya pedang, dan dengan dentang, ia memuntahkan beberapa gigi tajam. Itu sebenarnya adalah pembukaan segel kedua. Rasa sakit yang tajam datang dari tangan Guang Yuan, dan pedang di bawah cakar naga tidak lagi berada di bawah kendalinya. Di kedua sisi pedang, total 7 taring tajam pendek dimuntahkan. Memancarkan angin puyuh kecil yang terus-menerus menyerang, masing-masing memotong kulit dan dagingnya. Dan di atas pedang, kekuatan angin yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, dan gambar samar binatang buas mulai muncul, seolah-olah roh pedang akan menembus udara kapan saja. Apa? Hati Guang Yuan bergetar, dan dia berteriak tak percaya, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu dalam serangan itu. Ratapan pedang hujan angin alam bayangan. Embusan angin menyapu pedang, dan Guang Yuan langsung tersentak lebih dari 10 meter jauhnya, namun, dia masih berada di bawah kekuasaan pedang, dan tidak dapat melarikan diri. Dia terkejut dan marah, niat pedang di tangan Zhao Wenzhan menjadi semakin kuat, perasaan buruk turun, dia segera memuntahkan bahasa naga, dan kekuatan besar menyebar di sekelilingnya.
Pada saat yang sama, dia membentuk seni ilahi dengan tangannya, dan Ru Yuwen muncul di antara alisnya, bersinar dengan cahaya keemasan. Tidak ada gunanya, dengan tubuh Anda yang akan runtuh, berapa banyak kekuatan yang dapat Anda lepaskan dari tahta teratai Dharma yang megah. Itu tidak akan menjadi penghinaan jika ada di tanganku. Ekspresi Zhao Wenzan dingin, binatang di pedang mengembun dan menebas. Sebuah pusaran muncul di langit dengan dia sebagai pusatnya, cahaya pedang membubung di langit dan memotong segalanya. Wajah Guang Yuan mengungkapkan ekspresi teror, di bawah pedang itu, hatinya benar-benar bergetar, kekuatan kursi lotus telah hilang terlalu banyak, dan sekarang setelah didorong secara ekstrim, sebenarnya terasa sulit untuk ditandingi. Tiba-tiba, dua sosok muncul dalam sekejap, dan benar-benar diblokir di depan Guang Yuan. Seluruh tubuh Colt Fighter benar-benar seperti binatang buas pada saat ini, sayap hitam pekat menyebar di udara, memberikan teriakan panjang, kekuatan gelombang suara melawan dengan sekuat tenaga di bawah niat pedang. Dua belati muncul di atas kepalanya, membentuk salib merah yang menyala-nyala, dan dia tiba-tiba menebas. Gaya tertinggi membelah langit dan membelah bumi. Ekspresi 9 surga juga tegas, dan dia berubah menjadi 8 kepala yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, masing-masing dari mereka mengaum. Dia menarik napas dalam-dalam, dan 7 kepalanya tiba-tiba menjadi lesu, kekuatan di tubuhnya sepertinya berlipat ganda dalam sekejap. Tombak di tangannya bergetar seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan ekstrimnya. Sapu 8 gurun. Cahaya tombak yang tak tertandingi mekar, bahkan membayangi kekuatan Colt Fighter dari bentuk ekstrim, di bawah dua sinar cahaya yang bergabung menjadi satu, ia menyerang ke arah aturan pedang yang tak ada habisnya, ingin menembus bagian langit ini. Mata Guang Yuan dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, mereka berdua benar-benar akan melangkah maju. Ledakan. Gerakan Shadow Realm Zhao Wenzan diblokir oleh dua kekuatan besar dan meledak di udara, namun, pedang Qi langsung berubah dari angin menjadi hujan dan jatuh. Mereka berdua menderita pukulan besar di pikiran mereka berdua memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk menahan hujan pedang yang mengikutinya, dan mereka mengungkapkan ekspresi panik. Cahaya keemasan iblis muncul di mata Guang Yuan, dan dia berkata dengan suara rendah, "Terima kasih banyak kepada dua tuan pulau, Guang Yuan tidak bisa cukup berterima kasih, cepat di belakangku, aku akan menangani sisanya." 9 surga dan Colt Fighter keduanya terbang di belakang Guang Yuan dengan sekuat tenaga, segudang hujan pedang yang turun itu tidak dapat menghancurkan pertahanan Qi asal. Tuan pulau pertama, pria ini terlalu kuat, hanya ini yang bisa kita lakukan. Setelah Colt Fighter memasuki penghalang, dia akhirnya menghela nafas lega, senyum pahit di wajahnya. 9 surga juga telah memulihkan kepala, wajahnya pucat dan bibirnya berlumuran darah. Kedua penguasa pulau telah sangat menderita, kata Guang Yuan sedih, aku pasti akan membunuh Zhao Wenzan untuk membalaskan dendammu. Apa? Keduanya tercengang, mereka tidak mengerti, mereka tidak mati, jadi mengapa mereka berbicara tentang balas dendam? Tapi saat berikutnya, mereka ketakutan dan berkata dengan ngeri, Tuan pulau pertama, apa yang kamu lakukan? Kepala naga besar muncul dengan mata merah, ia membuka mulutnya dan menelan mereka berdua. Bagaimana mereka berdua masih memiliki kekuatan untuk melawan? Setelah mengeluarkan jeritan yang mengental darah, dia benar-benar mati. Berderit, berderit, berderit. Suara tulang yang dihancurkan datang dari mulut naga, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Pria ini terlalu tidak berperasaan dan jahat, kedua master pulau mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya, tetapi dia benar-benar memakannya. Mata tenang Zhao Wenzan juga beriak saat dia berkata dengan marah, Guang Yuan, apakah kamu masih memiliki kemanusiaan yang tersisa dalam dirimu? Kepala naga perlahan mengunyah mereka berdua dan menelannya, matanya dipenuhi dengan keganasan yang tak ada habisnya saat berkata dengan suara dingin, sifat manusia. Zhao Wenzan, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Jika kita tidak memakannya, kita bertiga akan mati. Alih-alih mereka bertiga dibunuh olehmu, aku mungkin juga menanggung penghinaan dan hidup, meminjam kekuatan mereka untuk membunuhmu. Apakah menurutmu aku merasa senang membunuh saudaraku sendiri? Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh dan dia berbicara dalam bahasa naga, karakter maha kuno terbang keluar dari Ruo Wen di antara alisnya dan berputar-putar di sekelilingnya.
Ekspresi Zhao Wenzan berubah drastis, dia telah menggunakan teknik pedangnya 2 kali, dia berpikir bahwa dia pasti akan membunuh Guang Yuan, bahkan jika dia meleset sedikit, dia masih memiliki kekuatan untuk menggunakan pedang ketiga. Namun, hanya ada satu pedang yang tersisa, 9 surga dan Colt Fighter keduanya adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri Bintang 8, dan tubuh Guang Yuan telah mengalami transformasi tertentu, keuntungan yang dia peroleh sebelumnya telah sangat berkurang setelah dia menelan mereka berdua. Terutama cahaya keemasan yang dipancarkan dari tengah alis Guang Yuan, yang membuat orang merasakan ledakan ketakutan. Wajah Yun Xiao juga serius saat dia menatap perubahan di antara alis Guang Yuan. Ini adalah artefak mendalam tingkat tertinggi kelima setelah tablet alam ilahi, kuali gunung dan sungai, bola armilari, dan kapal Nuh. Barang-barang legendaris yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun ini muncul di era ini satu demi satu, pasti ada perubahan dalam nasib. Amitabha, di antara alis Guang Yuan memproyeksikan gambar teratai emas, di mana ada nyanyian samar bahasa Sanskerta, wajahnya menjadi serius, seolah-olah dia adalah Tuhan yang tidak bisa dilanggar. Adegan suci ini sangat kontras dengan perilaku kotor sebelumnya, membuat semua orang agak tidak dapat beradaptasi secara psikologis. Semua hukum seperti mimpi dan gelembung, seperti kabut dan kilat, dan harus diamati seperti ini. Dia bernyanyi dalam bahasa naga dan membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah drastis saat ribuan awan keberuntungan berkumpul, seluruh langit dipenuhi dengan gambar naga awan, dan itu adalah acara yang menggembirakan. Ekspresi Zhao Wenzan berubah drastis, rasa bahaya yang besar menyebar di hatinya. Dia telah menghitung langkah demi langkah, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, semuanya dihancurkan oleh 9 surga dan bulu. Dingin, fenomena aneh seperti itu muncul di tangan Guang Yuan, dan situasinya benar-benar terbalik. Tuan Pulau Kelima, terima hukuman karena mengkhianatiku. Guang Yuan berteriak dingin, dan segel mantra keluar dari tangannya, kekuatan tak terbatas dari fenomena itu bergulir. Ekspresi Zhao Wenzan rumit, perencanaannya selama bertahun-tahun telah berubah menjadi, wajahnya dingin dan tegas, dia mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi, dan kehendak pedang yang tak terbatas dan cahaya pedang menyebar, seluruh tubuhnya adalah pedang, dan dia membentuk langit dan buminya sendiri. Ratapan pedang hujan angin jahat lagu. Badai diaduk di laut pedang, membentuk bentuk pedang besar yang menusuk fenomena tak terbatas yang menekan. Ledakan, kekuatan pedang menembus ke langit, dan badai di langit mulai mendatangkan malapetaka, tanda-tanda keberuntungan menghilang, dan langit menjadi agak gelap dan berat. Apakah mereka seimbang? Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan Bo Yu King seharusnya tidak sekecil ini, apa yang terjadi? Siapa Bo Yu King? Dewa Air bertanya dengan bingung. Kamu tidak mengenalnya, kata Yun Xiao tidak sabar, dia bukan kenalan Anda. Dewa Air segera kesal dan menatapnya dengan dingin, wajahnya penuh amarah. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dia dengan cepat memalingkan muka, tidak ingin menatap matanya. Tawa gila Guang Yuan datang dari langit, haha, Zhao Wenzan, semakin kuat kamu, semakin Tuhan ini menyukaimu, kamu akan menjadi batu loncatan pertama di jalanku untuk membalas dendam, Anda harus merasa sangat terhormat. Para tamu dan Bei Ming Kang Tian juga berhenti, keduanya saling memandang dari kejauhan, keduanya terengah-engah. Senyum di wajah para tamu tidak memudar, sementara wajah Bei Ming Kang Tian menjadi pucat dan kejam. Yun Xiao jelas berada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Selain itu, karena kekuatannya berangsur-angsur pulih, menilai dari pertempuran sebelumnya, bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa membunuhnya. Saat mereka berdua berjaga-jaga satu sama lain, mereka kadang-kadang melirik dari sudut mata mereka pada pertempuran antara Guang Yuan dan Zhao Wenzan, mereka berdua terkejut tanpa henti. Lautan pedang Qi Zhao Wenzan melindungi tubuhnya, tidak peduli bagaimana fenomena aneh itu melonjak, itu terbelah oleh cahaya pedang dan tidak bisa menyakitinya sama sekali, matanya kedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, Guang Yuan, pertempuran hari ini tidak akan memiliki kesimpulan, sisanya tidak ada artinya, mengapa kita tidak melakukan diskusi yang baik? Guang Yuan mencibir, bernegosiasi. Kamu terlalu berbahaya, tidak membunuhmu tidak akan cukup untuk membuatku nyaman. Zhao Wenzan berkata dengan acuh tak acuh, aku dalam bahaya. Bagaimana denganmu? Tidak ada musuh kekal di dunia, juga tidak ada teman abadi,
hanya ada kepentingan abadi, kamu orang yang cerdas, kamu harus tahu bagaimana memilih. Jika aku membiarkanmu pergi, bukankah dua master Pulau Sembilan Surga dan Bulu Terbang akan mati dengan? Guang Yuan berkata dengan dingin. Zhao Wenzan berkata dengan tegas, apakah kamu mengingat kematian mereka? Jika mereka tidak memblokir serangan untukmu dan memberimu makanan, kamu akan dibunuh olehku, apa hak Anda untuk berbicara dengan saya? Dari perspektif ini, kematian mereka sangat penting bagimu. Ekspresi Guang Yuan gelap dan tidak pasti, kata-kata Zhao Wenzan sangat masuk akal, pada saat ini, memang ide yang buruk untuk bertarung sampai kedua belah pihak terluka, tetapi dia baru saja memakan dua master pulau, jika dia bekerja sama dengan orang ini, itu akan membuat para penonton itu terlalu meremehkannya. Zhao Wenzan tidak panik, seolah-olah dia memiliki kartu di lengan bajunya. Benar saja, fenomena aneh di langit. Berangsur-angsur menghilang, dan langit yang cerah segera dipulihkan. Guang Yuan mengungkapkan senyum savage dan berkata, Zhao Wenzan, kamu benar-benar mengerti aku, hanya saja isi diskusi akan tergantung pada apakah saya tertarik atau tidak. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, mereka semakin merasa bahwa Guang Yuan ini kejam dan tidak sederhana, dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa berubah dari musuh menjadi teman, ini membuktikan bahwa orang ini tidak memiliki prinsip untuk dibicarakan untuk mencapai tujuannya, dan sama sekali tidak bermoral. Wajah Yun Xiao berkedip, ini buruk. Dia berpikir, jika keduanya bekerja sama, itu akan menjadi akhir dari semua orang di pulau itu. Zhao Wenzan tersenyum acuh tak acuh dan menyingkirkan pedang panjangnya, bibirnya bergerak sedikit dan dia langsung mengirim transmisi suara rahasia. Ekspresi dingin dan tegas Guang Yuan tiba-tiba berubah besar, hampir langsung berubah menjadi bentuk naganya, jelas bahwa pikirannya telah sangat terguncang, dengan teriakan marah, dia meraung, ini benar. Seluruh langit bergetar di bawah empat kata ini. Zhao Wenzan terkekeh, tentu saja itu benar, kalau tidak, bagaimana saya tahu? Mengapa saya harus melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke Laut Timur? Petik 2. Brengsek. Guang Yuan berteriak marah, matanya memuntahkan api kemarahan yang tak ada habisnya saat dia berkata dengan suara dingin, Saudara Guang Xian, aku telah kembali dari neraka untuk membunuhmu. Gelombang kemarahan tak terbatas melonjak ke langit, dan bahkan langit berubah warna. Hati semua orang di pulau itu bergetar, dan masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi ngeri. Raja Guang Xian, jangan bilang itu Ying Luo, surga, apa identitas tuan pulau pertama ini? Ada perselisihan internal di Istana Donghai selama beberapa dekade, tetapi dipadamkan dengan kecepatan yang sangat cepat dikatakan bahwa itu dikalahkan. Mungkinkah penguasa pulau pertama adalah sumber perselisihan internal, kakak laki-laki Raja Laut Timur, Guang Xian, Guang Yuan? Aku mendengar tuan pulau kelima memanggil namanya sekarang, sepertinya Guang Yuan. Semua orang merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka, mereka tidak menyangka pemilik Pulau Xian Kong adalah anggota keluarga kerajaan Laut Timur, pria yang pernah memerintah seluruh Laut Timur, Tuan Guang Yuan. Semua orang mulai merasakan ketakutan di hati mereka, khawatir tentang nasib mereka. Zhao Wenzan berkata dengan tenang, Tuan Pulau pertama, inilah yang saya dengar, dengan bantuan saya, bukan pembicaraan kosong untuk membalas dendam, adapun kondisi saya, itu sangat sederhana, suaranya menghilang, dan dia mentransmisikan suaranya lagi. Yun Xiao mengerutkan kening, merasa sangat penasaran, dia menatap bibir Zhao Wenzan, ingin membaca isinya, tetapi dia akhirnya gagal, pihak lain tidak hanya menggunakan transmisi suara rahasia, tetapi dia juga menggunakan teknik gelap untuk mengubah bentuk mulutnya. Dia menghela nafas dalam hatinya, keduanya adalah jenius yang tak tertandingi, dan mereka berdua adalah ahli top, mereka berdua adalah sosok yang sangat berbahaya, sekarang mereka telah bergabung dan memiliki artefak Suan tingkat tertinggi, penguasa Laut Timur berada dalam masalah besar. Setelah Guang Yuan mendengar transmisi suara Zhao Wenzan, dia mengungkapkan ekspresi curiga dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan kembali pada kata-kataku setelah membalas dendam? Zhao Wenzan tertawa, tujuan kita tidak bertentangan, faktanya, kami adalah tingkat pertama untuk memulai, selain itu, saya bertaruh, dan begitu juga Anda, Tuan Pulau pertama. Hehe, saya suka bekerja dengan orang-orang pintar. Guang Yuan mengungkapkan senyum sinis.
Zhao Wenzan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mendapatkan kembali sikap anggun dan anggun yang dia miliki ketika dia menjadi tuan pulau kelima. Mungkin dia telah bersembunyi terlalu lama, dia sudah melupakan penampilan aslinya. Saat mereka berdua tiba-tiba bergabung, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tuan pulau kelima, menurutmu bagaimana kita harus membersihkan kekacauan di pulau ini? Kata Guang Yuan sambil tersenyum. Zhao Wenzan berdiri diam dan berkata, seperti yang disukai tuan pulau pertama, tapi, kamu tidak bisa membunuh Li Yunxiao itu, serahkan dia padaku. Petik 2. Guang Yuan mengerutkan kening dan berkata, Yunxiao memiliki sejumlah besar senjata tingkat mendalam bersamanya, itu cukup untuk memulihkan kekuatan yang telah saya hilangkan, senjata tingkat yang mendalam itu adalah milikku, saya bisa memberi Anda orang itu. Zhao Wenzan tidak ragu-ragu dan berkata, tentu, tapi kuali gunung dan sungai pasti milikku. Baiklah, Guang Yuan mengakui, dan segera tertawa terbahak-bahak, dia meraung, semua makanan, masuk ke mulutku. Raungan naga membubung ke langit, dan Guang Yuan berubah menjadi tubuh naga sejati, dia menyerang ke arah para pembudidaya di pulau itu dengan mulut terbuka lebar. Mata Zhao Wenzan menyipit saat dia menatap Yunxiao dan berjalan selangkah demi selangkah, berkata dengan dingin, Tuan Muda Yunxiao, siapa orang di bawah kulitmu? Petik 2. Yunxiao merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, setelah memakan banyak bahan surgawi dan harta duniawi, dia hanya memulihkan kurang dari 20% kekuatannya, jika lawannya bergerak, dia akan terbunuh dalam sekejap. Selain itu, kekuatan mental pihak lain telah langsung mengunci dirinya, kekuatan mental ini bahkan lebih kuat daripada ketika dia bertarung dengannya sebelumnya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Bagaimana menurutmu, Bo Yuking? Kata Yunxiao sambil tersenyum masam. Seluruh tubuh Zhao Wenzan bergetar, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya cemerlang dan niat membunuh yang mengerikan. Tidak jauh dari situ, ekspresi Kang Tian Dark North juga sangat berubah, dia menatap Zhao Wenzan dengan tidak percaya, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Aura Zhao Wenzan sangat kejam, itu berfluktuasi dengan perubahan emosinya, tetapi dia akhirnya menjadi tenang, dia menatap Yunxiao dan berkata, kamu benar-benar orang itu. Apakah menurutmu ada orang lain di dunia ini yang bisa melakukan sihir pedang dan mata itu? Yunxiao tertawa, selain saya. Petik 2. Tubuh Zhao Wenzan bergetar, wajah Dark North Kang Tian pucat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan, dia merasa tidak nyaman. Dewa Air, Bin Chen, dan yang lainnya tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan dan mengerutkan kening. Ini kamu, tapi kenapa kamu seperti ini? Setelah keterkejutannya, Zhao Wenzan menenangkan dirinya dan menatap Yunxiao dari atas ke bawah, sedikit bingung, namun, dia masih bisa menerimanya ketika hal semacam ini terjadi pada Gu Feiyang, seorang orang gila. Anda pikir saya mau? Yunxiao tersenyum kecut, semua orang di dunia mengira saya sudah mati, tapi kamu, kenapa kamu seperti ini? Zhao Wenzan juga tertawa pahit, cahaya di matanya berkedip terus-menerus, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku sangat ingin tahu tentang kesepakatan antara kamu dan Guang Yuan, kata Yunxiao sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah ada kemungkinan kesepakatan di antara kita. Petik 2. Oh. Apakah Tuan Feiyang mencoba menyelamatkan hidupnya? Zhao Wenzan tidak bisa menahan senyum aneh, kemudian, dia tidak bisa menahan tawa, haha. Saya tidak percaya bahwa penguasa bela diri bergelar yang sangat kuat dapat memiliki sisi yang begitu lemah. Semua orang terkejut saat mereka memandang Yunxiao dengan ngeri, tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Wenzan, apakah Yunxiao bergelar penguasa bela diri? Mereka semua menggelengkan kepala tak percaya, hanya wajah Dark North Kang Tian yang terkuras darah, dan dia hampir pingsan, pada saat ini, dia tidak lagi ragu. Benarkah? Kata Yunxiao sambil tersenyum masam, apakah tidak apa-apa bagi Tuan Yuking untuk mengungkapkan identitas saya seperti ini? Kamu adalah saudara junior Lu Chongzi, pemimpin lautan formasi jiwa, dan murid terakhir Chu Shengfeng. Tolong perhatikan integritas Anda. Begitu identitas ini terungkap, wajah semua orang menjadi pucat karena ngeri, jika mereka tidak memahami identitas Yunxiao, mereka tahu arti identitas Lu Chongzi. Zhao Wenzan, yang juga Bo Yuking, menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas, dia berkata dengan dingin, Tuan Feiyang,
aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, namun, saya harus mendapatkan kuali gunung dan sungai. Jika Anda ingin menyelamatkan hidup Anda harus menyerahkannya terlebih dahulu. Boyuking berjalan selangkah demi selangkah, aura di tubuhnya mengembun saat dia menekan ke depan. Yun Xiao tersenyum kecut. Kali ini, dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Kalabash Little King Kong dan buaya besar berdiri di depan Yun Xiao dan meraung pada Boyuking dengan ganas. Dewa air juga buru-buru memanggil 3 penjaga lapis baja emas untuk berdiri di depan Yun Xiao dan berkata, mundur. Yang mulia Dewa air, izinkan saya mengambil kuali gunung dan sungai dulu, lalu saya akan mengeluarkan sebagian darah Anda. Boyuking terkekeh, dia memandang Yun Xiao dengan senyum dingin dan berkata, sepertinya Sir Fei yang tidak mau tunduk, dan harus memaksa saya untuk menggunakan beberapa tindakan kasar. Dentang, pedang di tangannya muncul, dan dia menebas dengan cahaya pedang. Labu Little King Kong meraung dan melemparkan pukulan ke udara, api putih di tinjunya menari dan menutupi ruang. Apa, ini Ying Luo? Mata Boyuking menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah itu tak terbayangkan, dia berkata dengan ngeri, ini adalah Xuan Ni, Iblis Es Heart Flame. Matanya hampir keluar dari rongga mereka, dan seluruh tubuhnya tampak linglung. Ledakan, cahaya pedangnya langsung memotong angin tinju labu Little King Kong, langsung menghancurkan Iblis Es Heart Flame, dan memaksa labu Little King Kong untuk mundur. Iblis Es Heart Flame hanya bisa lahir ketika batu pelangi digabungkan, kamu memiliki batu pelangi padamu. Ekspresi Boyuking berubah, sikapnya yang tenang benar-benar hilang saat dia meraung dan menyerbu ke depan, wajahnya berubah menjadi sangat ganas. Yun Xiao tercengang, Boyuking adalah murid Hu Shengfeng, dan Iblis Es Heart Flame inilah yang membuatnya takut, jadi, tidak aneh jika muridnya mengenalinya. Mengaung, buaya raksasa itu tiba-tiba meraung, membuka mulutnya, dan menerkam. Tersesat, Boyuking sangat bersemangat saat ini, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya, membelah buaya besar itu menjadi 2 dengan ledakan. Buaya raksasa itu hancur, berubah menjadi partikel yang menghujani mereka. Ini sebenarnya Tian Gang Heizi, sepertinya kamu menyempurnakan Montenegro itu. Baru pada saat itulah Boyuking menyadari bahwa buaya besar itu tidak sederhana, dia mencibir dan menunjuk ke udara dengan tangan kirinya, kekuatan mental yang sangat kuat beriak keluar dan menyedot potongan-potongan hitam itu. Saat berikutnya, semua potongan hitam muncul 100 meter jauhnya, ada 5 penjara mental di udara, memisahkan partikel dan mencegahnya mengembun. Partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang penjara spiritual, tetapi mereka tidak bisa keluar. Pada saat ini, labu Little King Kong meraung lagi dan melemparkan pukulan, meskipun kekuatan tinjunya kuat, tanpa Iblis Es Heart Flame, itu bukan apa-apa di mata Boyuking. Namun, Boyuking sangat waspada dan tidak berani membiarkan labu Little King Kong mendekat. Dengan teriakan keras, gelombang kekuatan mental mengalir dan langsung memenjarakan labu Little King Kong. Yun Xiao sangat tertekan, kekuatan spiritual pria ini lebih kuat darinya, dan dia berani menahan diri dalam pertempuran kekuatan spiritual, kecuali dia menggunakan murid bulan, dia bukan tandingan pria ini. Tuan Fei Yang, cepat beritahu saya batu pelangi dan metode untuk mengendalikan Iblis Es Heart Flame, aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat dengan kuali gunung dan sungai. Boyuking maju selangkah, wajahnya hampir menyentuh wajah Yun Xiao, wajahnya dipenuhi dengan keinginan. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah, dan mereka menatap langit, kekuatan yang sangat kuat turun dan meledak ke arah mereka. Selain itu, kekuatan itu mengandung segel spasial yang kuat yang langsung mengunci mereka berdua. Itu Ying Luo. Ekspresi Boyuking sangat berubah, awan di langit terbelah, dan sebenarnya kapal perang kelas 9 keluarga Beiming yang telah memasuki pulau itu. Beiming Lai Feng dan murid-murid dari keluarga Beiming berdiri di kapal perang. Ketika mereka masih di pameran harta karun, Dark North Kang Tian telah mengirim transmisi suara ke Dark North Lai Feng, menyuruhnya mencari kesempatan untuk meninggalkan pulau dan mengendarai Starship masuk. Dark North Kang Tian sangat gembira, serang dengan kekuatan penuh. Bunuh Li Yun Xiao. Dia meraung, bunuh Li Yun Xiao dengan segala cara. Kilatan dingin berkedip di mata Boyuking, pada saat ini, dia lebih baik mati daripada membiarkan Yun Xiao mati. Namun, susunan utama kapal perang kelas 9 sangat kuat, bahkan jika dia menghadapinya secara langsung,
dia akan kehilangan lapisan kulit. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membuka segel dan keluar, tetapi akan sulit untuk membawa Yun Xiao bersamanya. Dia langsung tenang dan menancapkan pedang di bawah kakinya. Dia meletakkan tangannya di gagangnya dan berteriak, mengembalikan strip baju besi pedang. Dentang, puluhan ribu pedang Qi mekar, dan tebing pedang Qi tiba-tiba terbentuk, benar-benar menyelimuti mereka berdua. Tidak jauh dari situ, Dewa Air terkejut. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak berdaya. Untungnya, Beiming Lai Feng menghindarinya ketika dia menyerang. Ledakan, serangan kuat mendarat di tebing pedang Qi, langsung menghancurkan bayangan dinding dan mendistorsi, namun, kekuatan tak terbatas menyebar di sepanjang jurang ke segala arah. Seluruh wajah Bo Yuqing memutih. Dia telah menggunakan 3 teknik pedang melawan Guang Yuan sebelumnya, dan sekarang dia telah menderita kehilangan vitalitas yang besar, langsung mengambil serangan dari susunan utama kapal perang tingkat 9, seluruh tubuhnya terguncang sampai dia pusing, dan pikirannya berdengung. Yun Xiao tersenyum di tebing pedang Qi dan berkata, "Saudara Yuqing, itu sulit bagimu." Bo Yuqing melihat senyumnya dan hampir muntah darah, tetapi ketika dia memikirkan batu pelangi dan iblis es Heart Flame, seluruh tubuhnya menjadi panas dan dia mengertakkan gigi untuk bertahan. Bum bum bum, pemboman barisan utama akhirnya berlalu. Bo Yuqing batuk seteguk darah. Dia merentangkan tangan kirinya, dan aliran kekuatan mental menyebar, membungkus Yun Xiao dan dirinya sendiri di dalamnya dan menghilang dari tempat mereka berada. Penjara mental di Kalabash King Kong dan buaya besar juga kehilangan efeknya seketika. Ketika mereka keluar, mereka tidak dapat menemukan Yun Xiao, jadi mereka berdiri di udara, tercengang dan bingung. Dewa Air itu cemas. Dia menunjuk ke sebuah tempat di Inggit dan berkata, "Di sana." Dia takut Bo Yuqing akan membawa Yun Xiao pergi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah Dark Lord Kang Tian menjadi gelap, dan dia tiba-tiba menyerang dengan gerakan. Hidupku tidak terbatas. Untuk membunuh Yun Xiao, dia bahkan akan membuang kehidupan lamanya. Para pejabat berdiri diam di samping, menonton dengan mata dingin. Pada saat ini, Pulau Xian Kong dalam kekacauan, dan situasinya sama sekali tidak jelas. Ledakan, Bo Yuqing dan Yun Xiao terlempar keluar oleh langkah itu. Untuk melindungi Yun Xiao, Bo Yuqing terluka lagi. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya pucat saat dia berteriak pada orang-orang di bawah, "Tuan Pulau Pertama." Pada saat ini, di bawah sudah berantakan. Sejumlah besar ras laut telah dimakan oleh Guang Yuan, dan masih ada beberapa yang berjuang untuk bertahan, termasuk Liao Yang Bing dan seniman bela diri ras manusia lainnya. Saat kapal perang kelas 9 muncul, semua prajurit manusia sangat gembira. Mereka merasa bahwa juru selamat mereka telah datang. Pada saat ini, Guang Yuan baru saja membunuh anggota suku laut yang menggunakan keong langit 9 warna. Tidak hanya dia memakannya, tetapi kekuatan keong langit 9 warna juga sepenuhnya diserap oleh Ruo Wen. Semakin dia membunuh, semakin berani dia. Apa? Mendengar teriakan minta tolong Bo Yuqing, mata Guang Yuan menyipit, dan dia menatap tajam ke kapal perang di langit. Hati Beiming Lai Feng juga bergetar. Tatapan Guang Yuan membuat rambutnya berdiri, dan dia buru-buru memulai kapal perang, ingin membombardir Guang Yuan. Yun Xiao, Dark Lord Kang Tian meraung, target terkunci pada Li Yun Xiao. Semua orang di kapal perang terkejut. Mereka telah menyelinap keluar untuk memulai kapal perang sebelumnya, jadi mereka tidak tahu identitas Yun Xiao. Namun, dia merasa bahwa sikap Kang Tian Dark Lord sangat aneh. Sebelumnya, dia mati-matian berusaha melindungi Kang Tian Dark Lord, tetapi sekarang, dia mati-matian mencoba membunuhnya. Apa yang dia coba lakukan? Dark Lord Kang Tian juga memiliki kepahitan yang tak terkatakan, dan dia dipenuhi dengan penyesalan. Beiming Lai Feng tidak berani tidak mematuhi pendapat Beiming Kang Tian, jadi dia mengarahkan susunan utama ke Yun Xiao lagi. Guang Yuan menjilat bibir bawahnya, dan mengungkapkan senyum dingin dan menyeramkan. Dia memuji, "Cek, tes, senjata tingkat mendalam yang sangat besar. Saya sudah bisa merasakan kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya. Itu cukup untuk mengisiku, Wenbu, sampai penuh, haha." Dia membuat segel tangan dan Amitabha terbang keluar dari sela-sela alisnya. Itu berubah menjadi teratai emas besar dan terbang ke langit. Ekspresi Dark Lord Kang Tian berubah drastis saat dia berkata dengan kaget dan marah, "Tuan Pulau Pertama,
Zhao Wenzhan mencoba segala cara yang mungkin untuk membunuhmu sebelumnya, sekarang dia adalah panah di akhir penerbangannya dan telah kehilangan kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Anda. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Guang Yuan mencibir, apakah saya memenuhi syarat atau tidak terserah saya untuk memutuskan, menurutmu kamu siapa? Selain itu, karena kita telah sepakat bahwa kita semua adalah rekan di front yang sama, bagaimana aku, Guang Yuan, menjadi orang yang mengingkari kata-kataku? Meneguk. Semua orang menelan ludah mereka, kata-kata yang keluar dari mulutnya ini terlalu lucu, tetapi tidak ada yang bisa tertawa. Namun, tidak ada yang mengira bahwa dua orang yang memiliki pertempuran hidup dan mati sebelumnya akan benar-benar membentuk aliansi hidup dan mati. Dunia benar-benar seperti permainan catur, dan alam semesta tidak dapat diprediksi. Ledakan. Saat imajinasi semua orang menjadi liar, Amitabha berubah menjadi platform lotus besar dan menabrak kapal perang kelas 9 Leviathan yang jahat seperti batu, cahaya keemasan bersinar dan seluruh langit bergetar. Serangan susunan utama yang disiapkan untuk saat ini juga meleset dari targetnya dan mendarat di pulau Xian Kong. Sepotong besar pulau itu diledakkan dan sekali lagi, itu terkoyak. Tidak bagus. Tahta teratai menyerap kekuatan kapal perang. Orang-orang di kapal perang kelas 9 mulai panik, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Beiming Laifeng menjadi marah dan segera membuat keputusannya sendiri, serang platform Dharma Lotus yang luar biasa itu. Ledakan. Kapal perang itu menembakkan seberkas cahaya, yang langsung mengguncang platform Lotus ratusan meter jauhnya. Ekspresi Guang Yuan berubah, platform Fahua Lotus ini belum menyerap kekuatan yang cukup, dan tampaknya agak sulit untuk bertarung melawan kapal perang kelas 9. Untungnya, kekuatan kapal perang kelas 9 terus-menerus diserap oleh Amitabha, selama dia bisa bertahan untuk sementara waktu, dia pasti akan menang. Dark Lord Kang Tian terkejut dan marah, dengan raungan keras, dia bergegas menuju Guang Yuan, dengan kapal perang kelas 9 yang menghambatnya, dia tidak takut pada Guang Yuan. Bahan-bahan. Apakah kamu terburu-buru untuk masuk ke mulutku? Guang Yuan tertawa dingin, cahaya keemasan di tangannya mengembun menjadi ilusi platform teratai, mereka terbang satu persatu, membentuk gambar peri yang terbang di langit, dan menyerang dengan ledakan keras. Ekspresi Dark Lord Kang Tian berubah drastis, dia buru-buru melakukan teknik gerakan di udara dan melarikan diri 1000 meter jauhnya, baru kemudian dia bisa menghindari serangan besar lawan. Wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang, dia tidak bisa membunuh Guang Yuan, dan Yun Xiao juga tidak bisa. Rasa ketidakberdayaan yang hampir histeris menyebar di hatinya, akhirnya, dia meraung dan terbang menuju kapal perang. Mata Yun Xiao berkedip saat dia dengan cepat menghitung di benaknya, dia menatap sedikit para tamu tidak jauh. Ekspresi tamu itu juga berubah serius, dia mengerti maksud Yun Xiao, yaitu dia ingin dia menyelamatkan pria itu, tapi, dia masih memiliki kesepakatan dengan Guang Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Guang Yuan, kegilaan dan keganasan di wajah itu membuatnya benar-benar tidak yakin di dalam hatinya, kemudian, memikirkan tentang hasil Cold Fighter dan 9 surga sebelumnya, dia segera menguatkan hatinya. Ledakan. Sepotong langit dihancurkan oleh injakannya, dan dengan tendangan, dia berteleportasi ke sisi Yun Xiao dan menusukkan telapak tangannya ke Bo Yuqing. Bing Chen, apa yang kamu lakukan? Bo Yuqing terkejut dan marah, meskipun telapak tangan itu bukan jurus membunuh, dia tidak bisa memblokirnya dengan kekuatannya saat ini dan terpaksa mundur. Setelah berhasil dalam serangannya, tamu itu segera meraih Yun Xiao dan menginjak tanah di udara, terbang ke Liao Yangbing dan yang lainnya. Tuan Pulau Kedua, apakah kamu akan mengkhianati kami? Bo Yuqing sangat marah. Tuan Pulau Kelima, kamu dan Tuan Pulau Pertama terlalu pintar. Tamu itu tersenyum pahit dan berkata, aku benar-benar tidak merasa aman bersamamu. Kembalikan orang itu kepada saya. Bo Yuqing berkata dengan marah, saya dapat membantu Anda memenuhi perjanjian antara Anda dan Tuan Pulau Pertama. Guang Yuan saat ini fokus membuang-buang waktu dengan kapal perang kelas 9, dia berbalik untuk melihat-lihat, dan berkata dengan dingin, Tuan Pulau Kelima, karena dia menolak bersulang hanya untuk minum kehilangan, aku akan menyerap kapal perang ini, mari bergabung dan mengirim mereka ke barat. Dia menjilat bibirnya dan menyeringai mengerikan, ini semua tonik yang bagus. Semua orang dikejutkan oleh ekspresinya yang dingin,
dan wajah mereka menjadi pucat, tidak ada yang mau menjadi camilan yang berderak di mulutnya. Rebut kapal perang patriark jahat dan melarikan diri, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam. Hati semua orang bergetar saat mereka melihat ke atas. Starship ini memang satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri dari pulau itu. Ayo pergi, ikuti aku. Para pejabat berteriak dan menerobos ruang angkasa, menyerang ke arah kapal perang kelas 9. Yun Xiao, Dewa Air, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya, dan sejumlah besar orang membubung ke langit. Dark Lord Kang Tian sangat marah ketika dia melihat para tamu dan meneri bergegas bersama, dia berteriak lebih marah, boom. Ledakan orang-orang ini sampai mati. Arai utama kapal perang masih mengumpulkan kekuatan, dan sisa arai serangan semuanya diaktifkan, puluhan serangan jatuh seperti hujan, membombardir orang-orang dan pulau yang rusak. Pecah. Tamu itu berteriak dan meninju beberapa kali, menghancurkan semua serangan di depannya. Yun Xiao juga membuang payung yang tertingginya, yang tiba-tiba terbuka di udara dan melindungi semua orang di dalamnya. Gempa susulan dari serangan yang diserahkan oleh para tamu dan menteri jatuh di payung, tetapi semuanya terpental. Wajah Dark Lord Kang Tian begitu suram sehingga akan meneteskan air, dia mengepalkan tinjunya dan energi kekerasan menyembur keluar dari tubuhnya, wajahnya penuh dengan ekspresi rumit. Energi primordial di tubuhnya hampir habis, dan bahkan jika dia memberikan segalanya, dia tidak bisa menghentikan serangan para tamu, Yun Xiao, dan yang lainnya. Dia menutup matanya tanpa daya dan akhirnya membubarkan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dia mengeluarkan beberapa pil obat dan mulai menenangkan hatinya dan memulihkan diri. Situasinya semakin rumit, dan tren semua orang berkumpul di kapal perang kelas 9 tidak dapat dihentikan, hanya dengan memulihkan sedikit lebih banyak kekuatan, mereka dapat memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan situasi berikutnya. Yun Xiao dan lebih dari selusin orang bergegas mendarat di kapal perang tingkat 9, semua pembangkit tenaga listrik manusia berkumpul lagi, menghela nafas dengan perasaan campur aduk. Pada saat ini, jumlah orang di pulau itu kurang dari setengah dari jumlah sebelum mereka memasuki pulau, lebih dari setengah anggota tim pedang pertempuran yang telah mengikuti Yun Xiao di sini mati atau terluka, dan sejumlah besar prajurit telah terkubur di laut ini selamanya. Kedua kelompok orang itu saling berhadapan di kapal perang, pada saat ini, mereka adalah musuh dan bukan teman, dan pihak Yun Xiao bahkan sedikit berada di atas angin, yang membuat para prajurit dari keluarga Beiming sedikit panik. Penatua Kang Tian, Tuan Muda Lai Feng, kata Yun Xiao sambil tersenyum, terima kasih telah menerima saya. Baik Kang Tian Dark Lord dan Dark Lord Lai Feng menggigit bibir mereka begitu keras hingga berdarah, mereka ingin bergegas dan memakannya hidup-hidup. Tamu itu juga tersenyum dan berkata, mengapa kalian berdua terlihat begitu pucat? Lebih baik meninggalkan wilayah laut ini sesegera mungkin, jika kita terus membuang waktu, kekuatan seluruh kapal perang akan terkuras oleh Amitabha. Berlayar, Beiming Lai Feng menggertakkan giginya dan berkata, tinggalkan wilayah laut ini dengan kecepatan penuh. Arai serangan utama di kapal perang juga telah menyelesaikan putaran akumulasi energi, ia tiba-tiba melancarkan serangan ke Amitabha dan memanfaatkan momentum untuk melarikan diri. Ledakan, seberkas cahaya besar menembus langit, cahaya Amitabha tampak redup di bawah cahaya. Ekspresi Guang Yuan berubah, baru saja, dia telah dipukul sekali, dan ki serta darah di tubuhnya sudah terguncang, jika dia dipukul lagi, kemungkinan besar dia akan terluka lagi. Namun, serangan dari susunan utama memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat, yang benar-benar mengunci Amitabha. Guang Yuan terkejut sekaligus marah, dia langsung menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya, dia muncul di Amitabha, duduk. Bersila, metodologi Sen di tangannya terbuka, dan lampu 9 warna muncul di platform lotus, itu adalah adegan yang khusyuk. Ledakan. Serangan susunan utama menghantam cahaya 9 warna dan mengguncang seluruh platform lotus, tetapi tidak bisa mematahkan pertahanan. Setelah beberapa napas, kekuatan berkas cahaya berangsur-angsur menghilang. Para pembudidaya manusia di kejauhan semuanya memiliki ekspresi serius, serangan mereka yang paling kuat tidak bisa melakukan apa-apa pada orang ini, jika dia mengejar mereka, mereka akan berada dalam masalah besar. Xie Yue segera mengaktifkan kecepatan maksimumnya, terbang secepat kilat di langit. Setelah Guang Yuan menerima pukulan,
Itu memang memicu luka lamanya, dia memuntahkan seteguk darah, dan matanya yang dingin menyapu pulau itu. Itu adalah pemandangan kehancuran. Ada juga banyak prajurit suku laut yang tersebar di atas, saat tatapannya terjatuh, mereka semua merasakan hawa dingin dan melarikan diri ke segala arah. Bagaimana kamu bisa membiarkan daging di mulutmu pergi? Guang Yuan mendengus dingin, dan mantra di tangannya terbuka, cahaya keemasan menyebar dari Amitabha, seperti bunga yang berjatuhan, dan aroma harum tercium. Kekuatan cahaya keemasan begitu kuat sehingga menutupi seluruh pulau. Ekspresi Bo Yuqing berubah, dia berubah menjadi pedang di udara dan langsung menerobos blokade cahaya keemasan, dia terbang di atas Amitabha dan melihat dengan dingin, tetapi lebih banyak matanya menatap kapal perang yang terbang menjauh di kejauhan, menjadi lebih dingin. Semua hukum seperti mimpi dan gelembung, seperti kabut dan kilat, dan harus diamati seperti ini. Guang Yuan meludahkan dalam bahasa naga, dan di bawah cahaya keemasan, ada tanda keberuntungan, pikiran semua orang bergetar, dan kemudian mereka tiba-tiba merasa seolah-olah telah kehilangan sesuatu, dan kekuatan di tubuh mereka mulai terkuras. Mata Guang Yuan meledak dengan cahaya cemerlang, dan dia tiba-tiba berubah menjadi kepala naga, membukanya, dia menyedot semua kekuatan tak berujung ke dalam mulutnya. Ekspresi Bo Yuqing tidak pasti, metode jahat seperti itu sebenarnya sangat khusyuk dan bermartabat. Beberapa sosok bergegas ke udara dan menerobos kekuatan penyegelan Amitabha, menyebar ke segala arah. Kekuatan Guang Yuan saat ini terlalu lemah, dan dia tidak dapat menyegel beberapa elit yang memiliki level lebih tinggi. Dia mendengus dingin, dan berkata, Tuan Pulau Kelima. Dimengerti, kata Bo Yuqing dengan ekspresi tegas. Dia meletakkan dua jari di dahinya, dan kekuatan spiritual yang kuat bergegas keluar, menembus langit dan bumi. Orang-orang yang telah melarikan diri ke segala arah terkejut menemukan bahwa mereka benar-benar telah kembali ke langit di atas pulau dalam sekejap, tepat di depan Guang Yuan. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi dingin saat dia berlutut dengan satu lutut dan menyerah, tolong selamatkan hidup kami, Tuan Guang Yuan, kami bersedia mengikuti Anda, dengan kekuatan beberapa dari kita masih bisa berguna. Orang lain juga mengerti dan buru-buru berlutut, bersumpah setia. Ekspresi Guang Yuan menjadi dingin, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu terlalu rendah hati, dengan kekuatan Anda akan sangat berguna, bagaimana kamu bisa tidak berguna? Kepala naga besar muncul di udara, meraung saat menggigit beberapa dari mereka. Bersambung.